ayat yang ke-16. Maka sekarang perhatikanlah mulai dari hari ini dan selanjutnya, sebelum ditaruh orang batu demi batu untuk pembangunan bait Tuhan. Bagaimana keadaanmu? Ketika orang pergi melihat suatu timbunan gandum yang seharusnya sebanyak 20 gantang, hanya ada 10. Dan ketika orang pergi ke tempat pemerasan anggur untuk mencedok 50 takar, hanya ada 20. Aku telah memukul kamu. Ini kondisi orang Israel ketika mereka masih murtad hatinya. Aku telah memukul kamu dengan hama dan dengan penyakit gandum dan segala yang dibuat tanganmu dengan hujan batu. Perbuatan tanganmu tidak kuberkati, malah kukutuki. Namun kamu tidak berbalik juga ya kepadaku, demikianlah firman Tuhan ayat 18. Perhatikanlah, mulai dari hari ini dan selanjutnya, mulai dari hari kamu memutuskan untuk kudus. Mulai dari hari yang ke-24 bulan ke-9, bahkan bulan dan tanggalnya dicatat. Tuhan tidak mau supaya agar umatnya berpikir itu kebetulan. Mulai dari hari diletakkannya dasar bait Tuhan, perhatikanlah apakah benih masih tinggal tersimpan dalam lumbung. Ditantang sama Tuhan. Ujilah aku, lihatlah tingkap apakah tidak terbuka langit-langit itu. Apakah pohon anggur dan pohon ara, pohon delima dan pohon zaitun belum berbuah? Mulai dari hari ini I shall bless you. Aku akan memberkati. Mulai dari hari ini aku akan memberi berkat. Ini powerful sekali. Sekarang saya jelaskan ayat per ayat. Kita berhenti dulu sampai ayat yang ke-20 tadi. Sekarang saya jelaskan. Kembali ke ayat 16. Maka sekarang perhatikanlah, mulai dari hari ini dan selanjutnya dalam bahasa Inggris. Kalau bahasa Indonesianya kan, maka sekarang, now. Perhatikanlah, disuruh evaluasi mulai dari hari ini, now, today, hari ini, dan selanjutnya sampai ke masa depan. Kalau bahasa Inggrisnya saling melengkapi. Think back. Bukan hanya mulai hari ini sampai selanjutnya. Coba kamu lihat ke belakang. Tuhan kita yang melarang kita untuk melihat masa lalu, kali ini suruh kita melihat ke belakang. Bukan supaya kita hidup di masa lalu, tapi supaya kita evaluasi. Jadi penting sekali kejadian-kejadian di hidup kita itu selalu berakhir pada apa kata Tuhan. Jangan pernah kita sebagai bagal atau sebagai keledai yang liar yang jikalau bukan dengan tali les dan kekang kita tidak akan datang mendekat. Tuhan suruh kita lihat ke belakang itu resikonya tinggi. Nanti kalau kangen Mesir gimana? Ini umat Israel kalau lihat ke belakang, kalau dia kangen Babilonia gimana? Karena dulu memang dijajah. Tapi setelah berapa keturunan, 70 tahun itu bukan berarti sudah berapa generasi. Kan mereka udah kerasan kayak orang Indonesia di luar negeri. Udah gak bisa bahasa Indo lagi. Udah ke Inggris-Inggrisan. Mungkin orang Tionghoa yang sudah pindah ke Indonesia. Kadang-kadang yang berkulit kuning seperti ini kalau betul-betul pergi ke China dianggap sana orang Chinese kok nggak bisa bicara bahasa Chinese. Oh, sudah berapa generasi di Indonesia, kami orang Indonesia. Kalau mereka menoleh ke belakang, jangan-jangan mereka menyesal pergi ke Yerusalem mau bangun bait suci. Resiko loh Tuhan suruh umatnya melihat ke masa lalu. Bisa-bisa dia lihat kok enak ya di sini harus bangun rumah dari nol lagi. Di situ kan sudah mapan. Kecuali kalau ada sesuatu yang lebih besar yang Tuhan mau sampaikan, Tuhan akan ambil resikonya. Think back. Lihatlah ke belakang. Maka sekarang perhatikanlah mulai dari hari ini dan selanjutnya. Think back, silahkan dievaluasi. Tuhan suruh kita autopsy our own history. Jadi orang yang pintar, orang yang pandai, orang yang cerdik dan orang yang cermat, orang yang bijak dan berhikmat, selalu satu belajar dari kesalahan orang lain agar dia tidak ulangi. Agar dia tidak usah alami maksudnya. Dua, belajar dari kesalahan sendiri. Ya, kalau sudah terlanjur buat salah ya, jadikan itu biaya kuliah. Sayang sekali kalau sudah salah tidak dapat kreditnya. Ngapain kita diam-diam bayar university, kita kuliah, mata kuliah tapi nggak ada masuk di dalam, apa namanya itu bahasa Indonesianya kalau kreditnya? SKS-nya. Kan sayang. Kan Anda sudah sakit ya sekalian jadikan SKS dong. Tuhan bilang begini, kalau orang berhikmat itu belajar dari kesalahan orang lain supaya kita nggak usah kuliah. Kita lulus sebelum mulai. Tapi kalau kita terlanjur buat salah, pastikan kesalahanmu terhitung.
Bukan sebagai kesalahan, sebagai kebenaran. Itulah sebabnya Tuhan berkata, think back, mikir lagi ke belakang. Bahasa Ibraninya, mikir lagi kemburi. Ini hanya orang Surabaya yang tahu. Lihat lagi ke belakangmu dan catat satu persatu evaluasi. Ternyata di ayat yang ke-17, inilah hasil otopsi. Ditemukan ternyata pria yang tenggelam itu, dia sebelum mati dipukuli. Dari mana? Kan dari orang-orang yang ilmuwan yang menyelidiki apa yang terjadi di tubuhnya. Ayat 17, akhirnya diketahui mengapa kondisi mereka begini. Di ayat 17, bagaimana keadaanmu, Tuhan tanya? Apa hasil risetmu? Ketika orang pergi melihat suatu timbunan gandum yang seharusnya sebanyak 20 gantang, cuman 10, separuh doang. Ketika orang pergi ke tempat pemerasan anggur yang mencedoknya 50 takar, cuman 20, bahkan gak ada setengah. Tambah turun, yang tadi dari 20 jadi 10, itu 50%. Yang ini dari 50 jadi 20, sudah jadi 40%. Hidupmu itu loh, semakin dikikis dari rencana Allah. Mungkin harta bisa bertambah. Dalam hal ini bukan harta sih, harta mereka juga berkurang. Lihat hidupmu itu menurun. Apa yang kamu dapatkan dari riset dan hasil investigasi? Bagaimana keadaanmu? Think back, mikirkan yang sekarang sebelum maju ke depan. Lihat dulu ke belakang, supaya nanti ke depannya jangan konyol lagi. Ternyata ada korelasi yang sangat erat antara, are you ready? Ini penemuannya. Hasil otopsi Hagai dengan umat Tuhan. Hagai yang nuntun dengan pisau operasi rohani. Ditemukan ternyata ada korelasi, ada hubungan erat antara memiliki tujuan-tujuan yang selfish, tujuan-tujuan yang egois dan mempunyai prioritas yang salah terbolak-balik. Ternyata itu berhubungan erat dengan kondisi yang tidak enak, kondisi yang sukar, yang sulit, yang susah. Dan itu bukan karena Allah mau mendidik umatnya. Kesulitan yang dihasilkan dari kebodohan sendiri dan kekerasan hati. Ternyata ada korelasi hubungan antara goal-goal yang tidak jelas di hati kita, motivasi yang salah dan prioritas yang terbolak-balik itu, dengan kondisi kita yang frustrasi. Ternyata ada hubungan yang erat dengan pundi-pundi bolong. Ternyata ada hubungan yang sangat dekat dengan perlindungan yang absen di hidup seseorang. Penyertaan yang tidak kunjung datang. Doa yang senantiasa tak terjawab. Bukan aku tuli, kata Tuhan. Bukan tanganku kurang panjang. Dosamu menjadi pemisahmu antara kamu dan aku. Saya tidak berkata begini bahwa hitam di atas putih itu begini. Ikut Tuhan pasti akan selalu healthy, wealthy, happy. Enggak. Ikut Tuhan, Paulus masuk penjara tuh. Saya tidak berkata bahwa otomatis kalau kita ikut Tuhan itu pasti kita jadi orang yang enak hidupnya, tidak ada masalah, kaya raya. No. Tapi ternyata sekalipun kemiskinan tidak tentu adalah kutuk. Lihat ada banyak nabi-nabi itu tidak punya apa-apa. Itulah sebabnya takaran perkenanan itu bukanlah harta dunia. Jadi orang yang punya lebih tidak boleh merasa bahwa Tuhan lebih sayang sama dia. Nggak tentu. Tapi meskipun demikian, meskipun kemiskinan dalam hal ini bukanlah takaran, tapi kadang-kadang ada yang disebut dengan poverty, the curse of poverty. Ternyata ada juga kasus tertentu, itu kutuk ternyata. Ada orang itu apes melulu. Kadang-kadang konteksnya adalah Ayub untuk mendewasakan imannya. Tapi kita harus lihat case per case, diotopsi dengan firman Allah. Itulah sebabnya kita tidak bisa berjalan dengan teori. Tahun ini kita harus berjalan di hadapan kebenaran. Akulah jalan, akulah kebenaran. Berarti jalanlah dengan kebenaran. Tidak bisa kita pegang teori lalu maju. Kita harus hidup di hadapan Allah dan bercermin tiap hari dengan firman Tuhan. Tiba-tiba kita menyadari kasusku ini bukanlah ujian iman untuk orang benar. Kasusku ini adalah kutuk karena aku salah di hadapan Tuhan. Paham maksud saya Bapak Ibu ya? Tuhan suruh evaluasi, think back, lihat ke belakang.
Belumkah kamu sadar, kata Tuhan melalui Hagai, akulah yang selama ini mengizinkan bolong lubang pondimu. Kamu bawa 50, kamu bawa 20, hasilkan 20, tinggal 10, 50, tinggal 20. Nanti 70 tinggal 10, 100 tinggal 0. Aku yang menjadi musuhmu, karena tanganmu, hatimu najis. Meskipun kemiskinan bukanlah bukti bahwa Allah mengutuki, berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah. Ada satu konglomerat, satu orang biasa. Saya bisa melihat Allah penuh atas orang biasa itu. Allah menentang konglomerat itu. Nggak tentu sebuah takaran. Namun demikian di kasus-kasus yang lain, saya menemukan ada orang yang terus dipukul, terus dikutuk, terus dihajar, dan tidak sadar-sadar bahwa sebenarnya Tuhan yang menutup semua pintunya. Wow, bagaimana keadaanmu? Aku, ayat berapa tadi? Ayat 18. Aku telah memukul kamu, garis bawah itu. Jadi kalau pukulan Tuhan itu bisa salah satu dari dua, selalu chance-nya 50-50. Mari kita evaluasi tahun 2020 kemarin. Adakah hal-hal tertentu yang sebenarnya Tuhan katakan itu milikmu, tapi lepas dari tanganmu, itu karena dosa dalam hidupmu? Kecuali kalau kita memang sudah sungguh-sungguh dengan Tuhan, lalu habis itu buah anggur tidak ada buahnya, buah ara tidak berbuah, kambing domba tidak ada pada kandangnya. Seperti kata Habakuk, tetapi Tuhan tetaplah bagianku, aku tetap akan beria-ria dalam Tuhan. Itu lain cerita loh ya. Itu teriakan orang benar, sekalipun kondisinya salah. Dia ada kesaksian dalam hati, dia tahu bahwa bukan karena Allah menentang dia, tapi karena pengujian imannya. Aku telah memukulmu. Tuhan memukul itu bisa dengan tongkat atau dengan gada. Kalau Tuhan mukul dengan tongkat, itu Tuhan melatih kita. Saya kalau melatih anak saya, ya kan, kalau olahraga, hari-hari seperti pandemi gini, jemur, olahraga, ya puji Tuhan lah, kita bisa memanfaatkan menjadi orang yang lebih sehat. Saya latih anak saya, kalau yang masih kecil lari, gimana? Yang sudah lebih besar, saya latih untuk push up, saya pukul pakai tongkat. Pada waktu dia masih turun ke bawah segini, dia agak malas mencuri-curi sedikit, ngangkatnya pakai bokongnya. Saya tekan pakai tangan saya, bukan 1 kuintal, tapi kalau Anda berat untuk push up, ditekan sama tangan, bisa jatuh flat ke tanah. Saya tekan sama tangan saya, enggak boleh malas. Dia jadi, itu saya pukul anak saya. Saya pakai tangan saya, supaya dia tidak malas, ototnya supaya dikembangkan, supaya dia kuat upper body-nya, bukan hanya kardiovaskular atau jantungnya. Itu pukulan kasih. Allah kadang-kadang memukul kita tanpa alasan. Tujuannya bukan untuk menegur dosa, karena tidak ada dosa. Tujuannya untuk mendewasakan iman kita. What doesn't kill you makes you stronger. Apa yang tidak membunuh membuatmu lebih kuat. Tuhan menjadi sparring partner kita. Kalau bertinju seperti ini dengan anaknya, dia pukul-pukul di kepalanya. Sudah dikasih helm dulu, dipukul-pukul. Dengan tujuan supaya dia bisa seimbang, melatih keseimbangan. Itu untuk menguji kekuatannya, untuk menambah kekuatan dalam dirinya. Kadang-kadang Allah memukul kita, tapi dengan tongkatnya. Karena itu jangan kecewa sama Tuhan kalau dipukul sama tongkat. Jangan cepat-cepat menilai Tuhan di ronde pertama. Uji dulu hatimu, kalau ternyata tidak ada dosa, bersyukurlah Allah pegang kendali. Pasti dia bekerja sama mendatangkan kebaikan dari situasi ini. Kalau dipukul sama tongkat, itu berarti sebentar lagi otot rohanimu lebih besar. Berarti sebentar lagi akan ada penyediaan tidak terduga. Jangan kecewa sama Tuhan. Jangan dibuat salah paham oleh Allahmu. Kan ada setan yang membisikkan. Tapi ada orang yang tidak ngerti-ngerti. Tuhan pukul pakai tali les dan kekang. Kayak si Bileam itu. Ke kiri ke kanan itu keledainya sampai dipukuli sama dia. Padahal keledai itu memperingati dia. Supaya jangan dia itu terus murtad berdosa. Nggak paham-paham. Nggak mengerti-mengerti. Hampir dia mati disambar malaikat yang berdiri depan keledai. Keledai itu menyelamatkan nyawanya. Ujungnya si Bileam tetap mati terbunuh. Kalau Tuhan memperingatkan, saat Tuhan memukul dengan gada, berarti dia bukan demi mendewasakan imanmu. Kalau Tuhan pukul-pukul dengan gada, itu untuk mengkoreksi dosa. Bedakan. Tahun 2020, think back.
Ada pukulan-pukulan tertentu tuh pikirkan, itu tongkat atau gada? 50-50. Kalau itu tongkat, berlututlah dan berkata, haleluya. Engkau tahu apa yang kau lakukan atas hidupku. Aku berserah. Aku berserah. Aku berserah pada Yesus Juru Selamat. Aku berserah. Tapi kalau Tuhan pukulnya pakai gada, berarti dia mengoreksimu. Jangan sampai kita nggak mengerti seperti bagal yang tidak punya akal budi. Kita lanjut, ujungnya terbunuh kita oleh holiness of God, kekudusan Allah. Itu kalau si Bileam lebih pintar dikit aja dari keledai liar itu, dia pasti tidak berakhir mengenaskan. Waktu kita dipukul sama gada, boom! Itu sebenarnya untuk menyelamatkan nyawa kita. Respon satu-satunya yang diharapkan adalah pertobatan. Think back, mikir lagi ke belakang. Jangan ditutup dulu, sekalipun kita sudah old and new. 5, 4, 3, 2, 1, Happy New Year! Sudah, tapi tolong diambil dari perpustakaan lama Anda, rekor Anda dan saya di tahun yang lalu. Tolong kita koreksi satu lagi. Ada pukulan tertentu kita harus mengerti. Kalau tongkat, puji Tuhan. Kalau gada, bertobatlah. Aku telah memukul kamu. I hit you and you don't understand. Dan kau tidak mengerti. This is powerful sekali. Tapi kalau kita mengerti, langsung Tuhan berbalik. Ini yang ceritanya di Hagai. Umat Tuhan langsung berbalik nih. Umat Tuhan langsung berbalik. Apa yang terjadi? Ayat 19. Perhatikanlah. Mulai dari hari ini dan selanjutnya. Singkat cerita. Orang-orang yang mendengarkan firman dari Hagai, mereka bertobat beneran. 15 tahun bait suci tidak kelar-kelar, akhirnya mereka kelarkan. Prioritas mereka kembalikan Tuhan nomor 4, Tuhan di tempat pertama. Oh, luar biasa. Akhirnya bait itu jadi. Lalu berikutnya sampai ke zaman Yesus kan. Terus sama Herodes dibikinkan bait yang baru gimana. Lalu disitulah bait suci yang Yesus kuduskan. Akhirnya jadi. Ayat 19, perhatikanlah mulai dari hari ini dan selanjutnya. Mulai dari hari yang ke-24 bulan ke-9. Catat itu bukan 24 September, itu 9 itu bukan kalender, ini kalender Yahudi. Tapi pokoknya seperti 24 September. Mulai dari hari diletakkannya dasar bait Tuhan, perhatikanlah. Apakah benih masih tinggal tersimpan dalam lumbung atau enggak? Apa pohon anggur, pohon ara masih berbuah atau enggak? Mulai dari hari ini aku akan memberi berkat. Pertama-tama saya ajak kita untuk melihat tanggalnya. Banyak orang hari ini masih punya superstisi percaya. Melihat tanggal bagus kan? Tak tunjukkan. Kalau Allah mau membuat mujizat, Tuhan cari tanggal jelek. Ini saya masih bisa lanjut sedikit ya, karena ini ibadah terakhir. Mestinya time saya sudah up. Boleh nggak saya minta izin kasih saya waktu 15 menit? Boleh ya? Ini investasi untuk kita semuanya ya. Nih gini, Tuhan kasih tanggal jelek. 24 Septembernya Yahudi itu. It's a very bad month for farming, bad timing. Ini kalau nggak salah Desember. Saya nggak tahu nih tanggalnya berapa, nanti saya harus selidiki lagi secara teologi. Tapi pokoknya intinya, ini adalah waktu yang buruk untuk menanam dan bercocok tanam. Buruk sekali. Tuhan berkata, lihat ya, catat. Mulai dari hari yang ke-24, bulan ke-9. Mulai dari hari ini, aku akan memberi berkat. Tanamanmu, kau tanam 10 benih, panennya 20. Kau tanam 50 koin perak. Katakan, misalkan bagi seorang saudagar zaman itu. Nanti lihat, bukannya kamu bawa pulang 20-40% saja. Nanti akan kamu bawa 200 koin perak. Saya tidak bicara tentang prosperity atau kemakmuran, ini hanyalah ilustrasi. Bukan 40% sisanya, 400% kugandakan. Kamu lihat kapan mulainya, catat rekod lagi nanti tahun depan, lihat kembali tahun ini. Bahwa akulah yang memberi berkat. Ini powerful sekali, Tuhan menantang umatnya. Yang kubutuhkan hanyalah kau takut akan Tuhan dan hargai firman. Hati bersih, semuanya sisanya serahkan ke saya, kata Tuhan Yesus. Aku akan tunjukkan kemuliaanku.
show you my glory. Stop complaining. Berhenti mengeluh. Jangan bersungut-sungut lagi. Ku tunjukkan Kanaan. Yeriko pun akan takluk di hadapanmu. Nggak mau 40 tahun mati di padang pasir. I will show you. Aku yang membelah Laut Merah belum selesai miraclesku. Mujizatku belum sampai di situ. Belum dipuaskan. Aku akan tunjukkan susu dan madu sebelumnya akan ada mana. Setelah susu madu aku akan tunjukkan kepada hari Mesias. Merinding saya. Allah kita gak pernah puas kalau memberkati umatnya. Kenapa kita selalu tuduh dia gak mau memberkati kita? Aku yang memberi berkat. Blessing itu bukan materi. Banyak orang kira berkat itu uang. Bukan. Berkat itu perkenanan. Waktu Tuhan bela kita, siapa lawan kita? Allah yang berkepentingan. Tahun ini akan menjadi tahun yang mudah. Tergantung kalau Allah di pihak kita. Saya tidak ngomong ini sebagai prosperity atau kemakmuran. Sama sekali tidak. Saya bicara soal hubungan. Karena sekarang yang saya otak-atik adalah dosa kan. Pada hari ke-24 bulan ke-9. Lalu lihat, saya tunjukkan hati Allah ya. Gak lama saya selesai. Mulai dari hari diletakkannya dasar bait Tuhan. Perhatikanlah, apa benih masih tinggal segitu? Apakah pohon delima, pohon zaitun gak berbuah? Mulai dari hari ini aku akan memberi berkat. Kembali ke kalimat, mulai dari hari diletakkan dasar bait Tuhan. Tuhan itu ya, saya tunjukkan pada Anda. Hati Tuhan itu kayak apa? Supaya kita jalan sama Tuhan di tahun yang baru ini gak ada rasa curiga. Jangan ada rasa curiga. Baru diletakkan dasar bait Tuhan, langsung Tuhan perintahkan berkat. Ini apa-apaan? Baru peletakan dasar saja Tuhan langsung memberkati tanpa tunggu bangunan itu setengah rampung. Mana ada klien yang seenak itu? Mana ada? Baru bangun sebentar, baru digambarkan dibayar lunas seluruh bangunan. Sampai bonus-bonusnya satu-satu dikasih tips. Mana ada klien seperti itu? Itu bukan klien, itu papa. Tahukah Anda, you have a God that you worship. Di depan dia jalan waktu menghadapi musuh kita, dia namanya pendobrak catat. Di belakang dialah pendongkrak. Kita semua ini katrolan, tidak ada satupun berkat itu kita layak terima kalau enggak Tuhan furi kita. Di depan tampangnya Tuhan, di wajah depan singa Yehuda itu jangan macam-macam. Di belakang dia kelihatan seperti gembala. Dari sisi satunya, pernah lihat helm yang 2 sisi? Saya dulu pertama kali lihat itu yang ngeri. Naik mobil kok di depan ada helm wajah orang yang jelek sekali menghadapi saya. Ternyata itu helm, tapi belakangnya, di belakang itu wajah orang. Ya kan? Itu kalau malam hari ngeri kan? Dikasih bim lampu sedikit itu wajahnya kayak wajah setan. Tahu enggak? Wajah Tuhan di depan itu Bapa. Di belakangnya pada waktu menghadapi kita itu Bapa. Tapi di depan menghadapi musuh kita, dia singa yang mengerikan. Di depan dia berjalan di hadapan umatnya yang berkenan asal hatinya benar. Apapun yang keluar dari hati yang pure, Tuhan sertai. Apapun yang keluar dari firman Allah, Tuhan sertai. Kalau itu firman di dalam hatimu. Di hadapannya, larilah musuh. Karena di depan sendiri dia pendobrak, tapi di belakang dia pendongkrak. Kita tuh didongkrak-dongkrak. Kalau kita jatuh, Tuhan itu penampung. Sekali jatuh di tangannya, Tuhan itu ayomi kita. Dihajar sih, kayak Daud gitu. Tapi sama Tuhan tidak dibiarkan. Memang dia penampung waktu kita jatuh. Tapi waktu tapi kita tidak bisa lama-lama tenggelam dalam kesalahan. Karena Tuhan itu selalu membuat kita melampung sampai ke permukaan. Allah kita itu selalu membuat kita itu melampung, tidak pernah tenggelam. Jadi hari ini kalau kita bisa holy, itu bukan karena kita suci. Itu karena dia yang memperjuangkan tim sukses kita itu satu, Yesus namanya. Hari ini kalau saya diurapi, saya tidak berani berkata karena saya banyak berdoa atau bahkan berpuasa. Itu karena Tuhan yang belani saya. Berkali-kali dia menutupi kesalahan saya, memberi saya kesempatan berikutnya. Kalau bukan Tuhan, ayat Mazmur berkata seperti ini, dari dulu mereka sudah dapatkan aku. Tahu nggak, kita semuanya nih tahun ini, aduh Tuhan, kita menimbang-nimbang selalu kan egois begini, kedengarannya sih saleh.
Tahun ini apakah aku bisa ya menyelesaikan rencana Tuhan? Apa yang Tuhan janjikan, apakah aku bisa menggapainya? Kita pisah langsung sama Tuhan, kita ceraikan lewat doa seperti itu. Apa bisa ya Tuhan? Nanti kalau aku sudah bisa, aku datang kepada Tuhan memberikan persembahan. Kalau aku sudah bisa, seolah-olah sogoan. Seolah-olah datang dan berkata rumah Tuhan, terima kasih, nih aku sudah membuktikan. No. Harusnya kita berkata begini, tahun ini Tuhan berkata begini. Aku bisa atau enggak? Dengan pertolongan Tuhan, help me God. Aku bisa melakukan segala perkara dalam Dia yang memberiku kekuatan. Kalau aku jatuh enggak akan sampai tergeletak sebab Tuhan menopang tangannya. Tuhan itu membuat aku selalu mengapung. Tidak pernah tenggelam dalam kesalahan. Dia selalu membumbung aku naik ke permukaan. Kalau aku salah, Dia angkat saya. Kalau aku lagi berdosa, Dia yang kejar hatiku. Dilembutkan demikian rupa lewat kejadian-kejadian. Dia memastikan untuk aku selalu berakhir di meja hidangan, bukan di meja kutukan. Dan aku tahu kalau Tuhan memberiku visi tahun 2021 itu begitu. Itu akan terjadi dengan pertolongan Tuhan. Aku akan menggapainya karena tim suksesku adalah Engkau. Tuhan, tim sukses kita itu Yesus. Baru, ini kan namanya di Fury. Ini dikasih cash flow ini. Kontraktornya ini bermasalah. Insinyurnya ini ngos-ngosan keuangannya. Lalu Tuhan berkata, aku mau bangun rumah dengan kamu. Baru bangun fondasi, bangunkan untuk rumahku. Sudah langsung dilunasi full. Dia tidak perlu keluar apa-apa. Catat ini ya, ini kalimat hikmat. Tuhan itu tidak susah untuk disenangkan. Saking senangnya dengan resolusi yang kita berikan, selama itu tulus dari hati, Tuhan langsung percaya kita. Dan Tuhan kerap kali menunjukkan terang-terangan, tidak bisa menyembunyikan rasa senang hatinya. Ketika kita mau berubah sedikit aja, menunjukkan niat mau berubah di area abu-abu. Apalagi di area yang salah. Tuhan langsung berlebihan memberkati. Bahkan di langkah pertama ketaatan kita. Kalau saya sih sudah dikecewakan orang sebagai manusia, saya berkata, lu mau nangis-nangis, mau sekarang mau nangis-nangis, mau berlutut bersujud, seseguan dengan air mata berkata I'm sorry. Oke, aku maafkan. Manusia kan begini, tunjukkan dulu perubahan. Betul enggak? Kita enggak mungkin bayar di depan. Kita akan bayar dia installment pelan-pelan. Nanti besok kalau kamu setia, aku tunjukkan lagi. Besok lusa. Manusia itu tidak sabaran, kalah jauh sama Tuhan. Kita itu untuk emosi cuman perlu 3 detik seperti orang main foto. Ayo foto ya, Olsan. Seluruh dunia sama bahasanya, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Saya tidak tahu kenapa seluruh dunia kalau foto selalu 3 detik aja mau menunggu. Ya kan? Cepat meluap. Tapi kalau orang salah, 3 detik tidak cukup. Kita akan menunggu dia tunjukkan bukti bulan depan dulu. Tahun depan. Oh apalagi kalau urusan kesetiaan perselingkuhan contohnya. Patut saya ngerti orang yang selingkuh harus mengalami ganjaran. Supaya dia jera. Tapi pengampunan Tuhan itu tidak seperti itu. Tuhan tidak berkata tunjukkan dulu baru aku ampuni, pelan-pelan bisa menerima. Tidak tentu bisa lupakan. Tuhan tidak. Kita kecewakan dia 70 tahun berabad-abad di Babilonia. Orang Israel berkata, Yawis, aku bangun rumahmu, aku utamakan hadiratmu, aku utamakan rencanamu. Kehendakmu jadi bukan kehendakku. Baru ngomong gitu, langsung Tuhan berkati. Tuhan lupakan 70 tahun itu. Tuhan berkata 70 tahun, minimal 70 minggu kek. Aku tunjukkan dulu di hadapanku perubahanmu. Tuhan itu, berapa orang mengira dia itu susah disenangkan. Dia itu kau caisang, ada di atas sana bertahta dengan sinterbit, dengan orang-orang, dengan malaikat-malaikatnya yang kejam-kejam. Rasanya kita kalau tidak menunduk dengan cara bagaimana, tidak menyembah dengan sampai ke derajat berapa, kalau kita tidak memberikan ini, itu dengan ketakutan datang, mungkin dia terima, semoga diterima di sisi yang Maha Kuasa. Semua orang di dunia ini pandangannya sama tentang Tuhan, semoga diterima. My God, I've served. Dari tahun 92 hari ini 29 tahun. It's never been like that. Allahku, mungkin saya tahu 1-2 hal tentang Tuhan ini, makanya saya ditaruh di atas untuk mengajarkan kepada umat. He's not like that. Someone so easy to please. Sangat mudah disenangkan.
Kadang-kadang saking naifnya, saya salah seumur hidupan. Dan saya berkata, I love you Lord, I'm sorry. Langsung dipeluk, dikasih cincin, kasih jubah, mana sandalnya. Langsung dimasakkan wagyu untuk si bungsu. Pertanyaannya, si bungsu belum membuktikan, belum kembalikan itu uangnya di mana, accountingnya belum jalan. Ayo perhitungan, semua itu harta, itu jajan, itu semua itu harta warisan. Itu gimana, kemana semua? Terus nanti gimana hubungannya dengan pegawainya? Dia langsung naik ke atas, pegawainya nanti iri gimana? Kokonya gimana? Ada banyak isu-isu, Tuhan gak peduli, langsung peluk cincin masuk dulu. Karena Yesus mati di kayu salib. Bapa adalah Allah yang mudah untuk disenangkan. Why is it so hard? Why you make your life so hard then? Kenapa Anda harus miserable? Kenapa kita harus sepayah itu hidup, rasanya kayak sendiri, kayak berjuang sendiri. Tahukah dia tim sukses semua? Dia gak tunggu Desember, bahkan Maret. Dia gak tunggu Mei apalagi. Demikian pula Agustus, apalagi September. Di bulan ke-1 tahun ini, asal Anda berkata, Lord, aku cuma mau takut akan Engkau. Dan aku mau hargai firman Tuhan, langsung seolah-olah menangis dan memeluk dan berkata, welcome home. Aku dengar welcome dan Tuhan berkata, aku akan tuntun. Lihat nak ya Desember, dia yang akan salah tingkah seolah-olah. Dan menceritakan nanti akan dia lakukan apa bulan depan dengan kita. Bulan berikutnya sampai Desember dia akan lakukan apa saja. So no eyes have seen, no ear has heard, no mind has conceived what the Lord has prepared. Haleluya. Tidak ada mata yang sudah pernah melihat, telinga Anda yang sudah mendengar. Tidak ada yang sudah dipikirkan oleh Anda yang Tuhan sudah sediakan bulan-bulan ke depan. I mean every word. Semua kata-kata ini dari spirit saya. Umat Tuhan, fear not. You'll make it. You'll succeed. Anda akan berhasil. Anda akan nyampe. Bukan karena saya percaya sama Anda atau saya percaya pada diri saya sendiri. Because I see Jesus in you. Aku lihat Yesus dalam dirimu. Yang aku yakin itu bukan Anda, bukan saya. Saya yakin Anda akan nyampe, Anda akan berhasil. Karena yang saya yakin adalah Yesus di dalam dirimu. You'll make it. Mulai dari hari ini diletakkan dasar bait Tuhan. Ayat 24 lompat, lalu saya selesai. Pada waktu itu demikianlah firman Tuhan semesta alam. Aku akan mengambil engkau, hai Zerubabel. Lihat lagi Allah yang tanda kutip seolah-olah salah tingkah. Hai Zerubabel bin Sealtiel hambaku. Demikianlah firman Tuhan, dan akan menjadikan engkau seperti cincin materai. Ingat si bungsu, belum membuktikan ini orang apa-apa, ini orang gak bisa kerja. Zerubabel, kalau di perusahaan dipecat ini. 15 tahun gak kelar itu apa-apaan satu rumah. Rumah Tuhan memangnya. Bahkan gak diminta rumah seperti rumahnya Salomo loh. Bait suci zamannya Salomo itu susah dibuat. Itu bertahun-tahun itu. Berapa tahun ya, kalau gak salah 7 atau 14 saya lupa. Ini begini 15 tahun gak kelar-kelar. Cuma dari kayu, cuma dari batu. Tapi Tuhan berkata, karena niat hatimu aku perhitungkan itu. Abraham belum bisa percaya apa, cuma percaya diperhitungkan sebagai kebenaran. Lihat bintang, percaya gitu doang. Tuhan berkata, lihat aku akan jadikan kau seperti cincin materai. Sebab engkaulah yang kupilih, demikianlah firman Tuhan semesta alam. Ketahuilah, hatiku terharu kata Tuhan, hanya karena resolusimu. Aku mau hargai Tuhan, aku mau takut akan Tuhan dan hargai firman. Udah itu aja. Stay true to your word. Setialah dengan cetusan dan kalimat itu. Aku jadikan dirimu cincin materai kau. Ku di tanganmu. Kau akan ada di tanganku, di pikiranku, dan dalam rencanaku. Tak pernah kubiarkan sendiri. I want to see